Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast One Talks. Ya, sekarang kita akan membahas tema yang sangat menarik dan mudah-mudahan menjadi solusi nih bagi kawan semua yang sedang mengalami masalah. Nah, tema hari ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya untuk menyikapi masalah. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang punya masalah gak sih? Ya iyalah, siapa coba yang gak punya masalah? Dari anak kecil juga udah pada punya masalah kali. Iya benar. Pasti semua orang itu punya masalahnya yang beragam. Dan level masalahnya pun beragam pula. Bahkan ada sebagian orang yang punya masalah dan menjadi stres. Seakan-akan itu masalah dia tuh paling besar di hidup dia gitu. Ya, dan orang-orang itu tuh bingung gitu. Gimana sih cara ngelampiasinnya gitu loh. Kadang ngelampiasinnya juga ke hal-hal yang negatif gitu loh. Ke hal-hal yang gak perlu harus dilampiaskan ke situ. Bahkan orang-orang yang stres itu, mereka tuh bisa ngelampiasin amarahnya, itu bisa sampai ke tahap kriminal gitu. Jadi bahaya banget sih kalau kita salah menyikapi masalah nih. Nah, terus gimana emang cara nyikapinnya? Nah, yang pertama ini tentu kita punya referensi yang jitu. Ini dari Quran langsung, Allah langsung yang mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 216 yang bunyinya, Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi percayalah kawan, Allah itu tidak akan mencoba seorang hamba di atas kemampuan dia. Betul banget. Jadi emang kadang nih kita suka sok tahu ya, yang kita anggap baik, ya udah menurut kita baik gitu, padahal menurut Allah enggak, dan sebaliknya. Dan di ayat itu kan udah ditekenin banget kan di akhir ayatnya, Allah itu yang maha mengetahui, kita tuh nggak tahu apa-apa. Nah, jadi contoh kecilnya aja nih tentang sehat sama sakit. Aku mau tanya kamu nih, kamu mau sehat nggak? Siapa sih yang nggak mau sehat? Kira-kira orang sedunia itu mau sehat nggak sih? Pastilah. Emang siapa coba yang mau sakit? Kalau terkabul apa yang terjadi? Coba, rumah sakit pada tutup, dokter pada nganggur, dokter gigi coba saling mencabut. Jadi di sini bukan masalah sehat sama sakitnya, tapi bagaimana caranya kita menyikapi sehat dan menyikapi sakit. Berapa banyak orang yang sehat dan dia tidak menggunakan kesehatannya dengan benar. Contohnya misalkan kayak koruptor. Dia kan sehat. Coba orang korupsi sakit jantung. Kayak mana korupsinya? Jadi emang sampai tuh, kalau nggak salah waktu itu ada salah satu film judulnya Kentut. Dan itu tulisan di bawahnya apa? Kayak tagline-nya gitu loh. Kalau nggak ada kentut, nggak ada koruptor. Jadi tergantung kita menyikapinya. Apakah menyikapinya dengan benar atau tidak. Dan gak sedikit orang pula yang dia itu sakit, cuman ketaatan sama Allah itu masih dibangun. Ya walaupun dia sakit tetap sholat. Ya, dan pastinya semua yang ada di dunia ini itu pasti ada maksud di baliknya. Jadi yang pertama harus menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah. Mau itu buruk atau baiknya. Jadi kita harus siap menerima yang buruk, siap juga menerima yang baik. Ya siapa sih yang gak siap kalau menerima yang baik? Nah, yang kedua, cara menyikapi masalah adalah harus terima, harus ridho. Coba aku tanya ke kamu, bedanya ikhlas sama ridho apa coba? Kalau ridho ya ridho. Emang beda ya? Kayaknya sama deh. Iya juga sih, ridho ya ridho, ikhlas ya ikhlas. Tapi di sini perbedaannya tuh apa? Emang ada perbedaan? Kayaknya sama aja tau. Ada perbedaannya. Kalau ikhlas itu untuk amalan. Kayak misalkan kita bantu orang harus ikhlas. Sedekah harus ikhlas. Kalau misalkan ridho itu sesuatu yang sudah terjadi. Kayak misalkan kecopetan itu harus ikhlas apa ridho? Ridho berarti. Ridho berarti. Jadi bukan lagi kalimat kita, yalah ikhlasin aja lah. Jadi diganti, yalah ridhoin aja. Karena ridho itu sesuatu hal yang sudah terjadi. Orang yang stres bukan karena kenyataan sesungguhnya,
tapi tidak menerima takdir yang ada. Gitu. Jadi cara menyikapi masalah di sini adalah kita ridho terhadap takdir, ridho yang udah ditentuin sama Allah. Jadi emang ridho dan ikhlas ini emang relate ke semua kasus ya. Contohnya hubungan. Jadi kayak misalnya nih ada cewek sama cowok itu udah menjalin hubungan lama gitu. Abis itu tiba-tiba si cewek ini diselingkuhin, disakitin. Akhirnya apa? Putus, ya kan? Nah di situ ceweknya harus ngapain? Galau gitu? Ya nggak usah. Terus bikin ini story di Instagram background hitam gitu, terus ada backsound sedihnya gitu. Kalau sekarang mah zamannya TikTok. Oh iya. Sekarang mah orang-orang pada nge-TikTok sambil nangis-nangis gitu ya kan? Oh iya. Ada bacaan-bacaan ya kan. Nah iya itu. Aku pacaran 3 tahun, gini. Gitu kan jogetnya. Ya gitu. Jadi yang harus kita sikapin itu kita harus ridho. Karena kalau misalnya menurut kamu nih harus seneng atau kalau menurut aku sih harusnya bersyukur loh. Iyalah karena emang dari situ kita tahu kan kalau misalnya cowok ini gak baik nih, masih pacaran aja udah nyelingkuhin gue. Apalagi nanti kalau misalnya udah nikah nih. Wah, udahlah, putusin aja. Iya benar. Jadi kita juga bisa lebih berhati-hati ketika memilih pasangan gitu loh. Memilih pasangan untuk jangka panjang tentunya. Betul. Ya kan? Nggak mau dong jomblo selamanya. Hei kalian, nggak mau jomblo selamanya kan? Ya. Contoh lainnya misalkan tentang pernikahan nih. Misalkan mempelai prianya udah ada, ceweknya udah ada, saksi, wali, pokoknya sudah komplit lah persyaratan untuk nikah. Komplit banget itu mah, tinggal karet 2. Tiba-tiba pas ijab kabul batal, baik atau buruk? Kalau misalnya dilihat dari sisi negatifnya ya buruk lah. Tergantung cara kita nyikapinnya. Kalau nyikapinnya dengan benar, lebih baik batal sebelum nikah daripada batal sehari sesudah menikah. Itu lebih ngenes lagi, ya kan? Iya sih, itu malunya udah kemana-mana. Iya, udah sah nikah. Besoknya? Cerai. Dan yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Nah, maksudnya apa sih jangan mempersulit diri? Ya, betul. Jangan mempersulit diri. Ayo, kalau omongan semua orang itu dimasukkan ke hati, kapan bahagianya? Kalau disimpan terus kan jadi nyesek. Jadi cara nyikapinya adalah dengan tenang, cool, dan positive thinking tentunya. Jadi jangan takut orang berbuat buruk pada kita. Karena kita gak bisa nih maksa orang lain untuk selalu berbuat baik sama kita. Tapi kita bisa maksa diri kita sendiri untuk terus berbuat baik kepada orang lain. Mantap, Bu. Terus bagaimana kalau ada yang menghina kita? Ya udah gak apa-apa. Nabi aja yang mulia itu ada yang menghina. Masa kita yang hina asli gak mau dihina? Aduh. Ini kayak mana? Itu bener banget sih. Nah misalkan nih di pasar kita gak sengaja nyenggol preman. Abis itu si preman ngomong, monyet. Atau tinggal jawab, bukan, beres kan? Gitu. Benar. Kalau misalnya kita malah makin tanggepin, apa ini? Ya, coba kalau kita nanggepinnya jelek lagi, monyet, apa lo anjing? Kan jadi sama-sama jelek, ya kan? Nah benar. Jadi emang kalau misalnya kayak gitu ya udah gak usah ditanggepin. Kalau misalnya ditanggepin malah makin panjang. Nah itu adalah salah satu hal bagian dari mempersulit diri sendiri. Jadi panjang kan masalahnya, urusannya. Nah yang terakhir adalah evaluasi diri. Evaluasi. Pak. Maklum lah ya. Evaluasi diri. Orang juga udah ngerti lah. Okay. Dan Allah juga udah ngasih tahu nih di kita. Di surat An-Nisa ayat 79. Yang bunyinya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi yang artinya kebajikan apapun yang kamu peroleh, apapun itu adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi semua yang ada di dunia ini dari Allah nikmatnya. Dan kalau misalkan kita ketimpa musibah, itu berarti dari keburukan kita sendiri, dari kesalahan kita sendiri, dari keteledoran kita sendiri. Makanya dari ayat ini kita bisa belajar nih, senantiasa untuk memperbaiki diri, memantaskan diri,
agar kita mendapatkan yang baik pula gitu. Tenang, Allah udah janji kalau kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Dan sebaliknya, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Gitu. Sekecil biji zarah pun, itu pasti ada pembalasannya. Apa tuh biji zarah? Biji sawi. Emang sawi ada bijinya ya? Kamu pernah, kamu yang suka masak, emang pernah ngelihat biji sawi? Loh, bibitnya emang bukan biji? Ya, kirain cangkokan. Apalagi di pandemi sekarang ya, udah ekonomi nggak stabil ya kan, kerja susah, masalah makin banyak ya kan, PHK di mana-mana. PHK di mana-mana. Ya pokoknya di setiap masalah apapun itu kita harus selalu mendekatkan diri ke Allah, bukan malah makin jauh. Bukannya kita malah marah ke Allah dikasih cobaan, Allah nggak sayang nih sama gue nih kayaknya nih, udahlah. Nah betul sekali. Jadi jangan sampai kita menjudge diri sendiri, atau misalkan kita nyalahin Allah yang ya emang harusnya nggak usah disalahin gitu. Karena kan tadi keburukan apapun yang menimpa kita ya itu dari kita sendiri. Harusnya kita yang evaluasi diri gitu. Jadi nanggepin masalah mah ya kalem-kalem aja lah, tenang, cool. Nah, itulah sedikit tips-tips dari kita nih, bagaimana caranya menyikapi masalah dengan baik. Semoga mencerahkan untuk kawan-kawan semua. Bisa langsung dipraktekkan kalau misalnya lagi ada masalah nih. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sharing sama kawan semua. Jadi motivasi dan pengingat ya, buat aku sama Zulfa khususnya. Dan umumnya buat kawan-kawan semua yang mendengarkan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow IG kita di onestalks.id karena di sana kawan nggak bakalan ketinggalan update dari kita. Oke. BTW kawans itu ini ya, panggilan kita kayak teman-teman kan kawans. Asik. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuk.